Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Ka- Sebelumnya, kemarin kita sudah membahas tentang gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Sekarang kita akan membahas tentang gaya dan hukum Newton. Tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu yang pertama, mengetahui konsep gaya, yang kedua, mengetahui konsep hukum 1 Newton, yang ketiga, mengetahui konsep hukum 2 Newton, dan yang keempat, mengetahui konsep hukum 3 Newton, dan yang kelima, mengidentifikasi penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan. Gaya dapat merubah bentuk, arah, dan kecepatan benda. Gaya dibagi menjadi dua, gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang terjadi karena adanya sentuhan langsung, ada kontak fisik. Contohnya yaitu gaya otot dan gaya gesek. Gaya ketika kita membuka pintu, kita saat mendorong atau menarik meja. Selanjutnya yaitu gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh merupakan gaya yang terjadi karena tidak ada sentuhan langsung, tidak ada kontak fisik. Contohnya yaitu gaya gravitasi, gaya magnet, dan gaya listrik. Hukum Newton. Selanjutnya kita akan membahas tentang hukum Newton. Sebagian dari kalian mungkin bertanya-tanya, apa itu hukum Newton? Dan sebagian dari kalian mungkin juga sudah tahu apa yang dinamakan hukum Newton. Hukum Newton adalah hukum yang menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang disebabkannya. Mengapa disebut hukum Newton? Tentu kalian sudah mengetahui bahwa yang menemukan dari hukum ini adalah Bapak Isaac Newton. Maka dari itu, hukum ini dinamakan hukum Newton. Seperti yang sudah saya jelaskan pada tujuan pembelajaran, hukum Newton ada 3, yaitu hukum Newton 1, hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Pada ketiganya memiliki konsep yang berbeda. Oleh karena itu, simaklah terus video ini. Hukum 1 Newton biasa disebut dengan kelembaman atau inersia. Hukum 1 Newton berbunyi, jika resultan pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan atau tetap. Hukum 1 Newton secara matematis dirumuskan sigma F sama dengan 0. Kita langsung saja kepada contoh penerapan hukum 1 Newton, yaitu ketika sebuah meja akan tetap diam jika tidak ada gaya yang cukup untuk menggerakkan meja tersebut. Inilah yang disebut kecenderungan untuk tetap diam. Jadi, meja tersebut akan tetap diam jika tidak ada gaya yang mengenai meja tersebut. Yang kedua yaitu, mobil yang bergerak dengan kecepatan konstan akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan jika tidak ada gaya lain yang ditambahkan, misalkan gas atau rem yang bekerja. Inilah yang disebut dengan kecenderungan untuk tetap melaju. Jadi, mobil ini akan tetap melaju konstan jika tidak ditambahkan gas atau diberhentikan dengan rem.
Hukum Newton 1 menyatakan bahwa benda akan mempertahankan keadaannya selama tidak ada resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Sekarang, bagaimana jika ada resultan gaya yang mengenai benda tersebut? Konsep ini akan kita bahas pada hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton berbunyi, jika terdapat resultan gaya yang bekerja pada suatu benda, maka benda akan mengalami percepatan, di mana besar percepatan berbanding lurus dengan besar resultan gaya, dan berbanding terbalik dengan massa benda. Hukum 2 Newton dapat secara matematis dirumuskan dengan sigma F sama dengan M kali A. Sigma F yaitu resultan gaya atau total gaya dengan satuan N Newton atau kilogram meter per sekon kuadrat. M yaitu massa, satuannya kilogram, dan A adalah percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Langsung ke penerapan contoh penerapan hukum 2 Newton. Ada Doni, seorang anak mendorong gerobak berisi pasir. Ia mendorong gerobak tersebut hingga bergerak. Semakin kuat ia mendorongnya, maka akan semakin cepat gerobak bergerak. Hal ini sesuai dengan hukum 2 Newton yang berbunyi, semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin cepat pula percepatannya. Lalu, jika Doni menambahkan berat beban, yaitu batu besar, apa yang akan terjadi pada gerobak tersebut? Kira-kira apa yang terjadi? Pasti ia merasa berat mendorong gerobak yang berisi pasir dan batu besar, sehingga percepatan yang dilakukan Doni juga semakin lambat. Semakin besar beban, maka percepatan yang dihasilkan semakin kecil. Kita beralih ke contoh soal agar kalian lebih paham tentang hukum 2 Newton. Benda bermassa 1 kg bergerak dengan percepatan konstan 5 meter per sekon kuadrat. Berapa besar resultan gaya yang menggerakkan benda tersebut? Diketahui massa 1 kg bergerak dengan percepatan 5 meter per sekon kuadrat. Ditanya yaitu F, resultan gaya. Kita sudah tahu rumus dari hukum 2 Newton yaitu F sama dengan M kali A. Lalu kita masukkan 1 kg dikali 5 meter per sekon kuadrat sama dengan 5 Newton. Hukum 2 Newton secara matematis dirumuskan sigma F sama dengan M kali A. Namun biasanya pada soal kita tidak hanya disuruh mencari F atau resultan gaya, tapi kita terkadang juga disuruh mencari massa dan percepatan. Jika mencari massa, kita dapat menggunakan rumus F per A. Jika kita menggunakan mencari percepatan, dapat menggunakan rumus F per M. Kita beralih ke hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton berbunyi, ketika suatu benda memberikan suatu gaya pada benda lainnya, maka benda kedua akan memberikan gaya yang sama dan berlawanan arah pada benda pertama. Secara matematis, hukum 3 Newton yaitu F aksi sama dengan min F reaksi. Hukum 3 Newton, contoh penerapannya yaitu, perhatikan saat kalian mendayung ke arah belakang, perahu kalian akan bergerak ke depan. Hal ini terjadi karena ada gaya aksi yang kalian berikan melalui dayung.
Kalian mendayung merupakan gaya aksi, sehingga pergerakan ke depan. Pergerakan ke depan ini disebut gaya reaksi, yang arahnya berlawanan. Jadi, kalian mendayung ke belakang termasuk gaya aksi, lalu perahu bergerak ke depan, itu merupakan gaya reaksinya. Langsung kita beralih ke contoh soal. Bimo mendorong tembok yang memiliki gaya sebesar 300 Newton. Berapa gaya reaksi yang dikeluarkan tembok untuk mempertahankan posisinya? Diketahui F aksi sama dengan 300 Newton ditanya F reaksi. Nah, kita untuk menjawab menggunakan persamaan hukum 3 Newton yaitu F aksi sama dengan min F reaksi. F aksi 300 Newton. F reaksi yaitu bernilai min 300 Newton. Sebenarnya F reaksi ini sama dengan besar dengan F aksi. Hanya bernilai negatif. Negatif ini artinya yaitu arah. Memiliki arah yang berlawanan dengan F aksi. Jadi F reaksi yaitu min 300 Newton. Ya, kita sudah belajar mengenai hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Ya, sekian pembelajaran kali ini. Ibu harap kalian semua paham. Tetap semangat belajar. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.